silakan duduk. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ada yang tidak hadir? Halo. Berapa Angela. Rizky dia dua satu Pak. Nama Rizky. Jadi kita doakan teman kita itu, teman kalian itu supaya sungguhnya bisa mengikuti pelajaran dengan lancar. Oke. Sudah siap menerima pembelajaran hari ini? Siap. Oke, mantap sekali. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita mulai dengan berdoa. Jadi satu orang memimpin kita dalam doa. Nanti dapat berjalan dengan lancar dan baik. Ya Tuhan, namamu kami puji hari ini, esok, sepanjang masa. Amin. Nama Bapa dan Oke, berikutnya sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita ice breaking dulu. Ya. Oke. Nanti yang pimpin ice breaking aku sama Nathan. Ya Nathan ya? Bisa. Oke. Mau dipimpin di depan kelas atau bagaimana? Di depan kelas. Oke, silakan. Nathan sama aku. Oke baik, selamat pagi semua. Jadi kami mohon perhatian dari teman-teman semua untuk berdiri dulu. Kita mulai 1, 2, 3. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Aurel Nathan, Reva. Reva Desi, Oke. Desi Gero. Oke. Gero Freno. Isman Freno. Baik, salah. Ini yang Freno, sebut namanya Ivan duluan, baru namanya Freno. Kan seharusnya sebut nama sendiri dulu, baru sebut namanya teman. Oke, baik. Karena sudah melakukan kesalahan, jadi saya akan beri pertanyaan. Pertanyaan karena kita sekarang belajar informatika, jadi mengenai teknologi. Jadi saya ingin bertanya kepada teman Freno, sebutkan salah satu contoh kesadian teknologi sekarang di bidang pertanian. Setahu saya, penggunaan teknologi di bidang pertanian itu ada IoT. Contohnya itu kayak sensor penangkap hama sama mesin penyiram tanaman otomatis. Oke, baik. Terima kasih dari teman Freno. Menurut saya ini jadi informasi baru untuk kita semua ya. Sekian dari kami. Terima kasih. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, kalian masih ingat kesepakatan kelas yang sebelumnya? Masih Pak. Atau mau dilihat lagi? Oke, satu orang membaca dulu kesepakatan kita. Bulan. Kesepakatan kelas 12 SMA Nusa Tenggara. Yang pertama, jujur dan bertanggung jawab. Yang kedua, membudayakan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan dan santun, menjaga ketertiban dan keamanan. Yang keenam, saling menghormati dan menghargai. Oke, terima kasih Wulan sudah membacakan kelas kita. Tanyakan, kira-kira masih ingat tidak materi minggu lalu? Masih Revolusi industri. Masih ingat? Masih Oke, siapa yang tahu pemicu revolusi industri 1.0? Jadi yang seperti yang Pak jelaskan minggu lalu, jadi pemicu revolusi 1.0 penemuan mesin uap oleh James Watt pada abad ke-18. Oke, mantap. Kira-kira siapa yang tahu pemicu dari revolusi industri 2.0? Oke, Nata. Pemicu revolusi industri 4.0 itu ditemukan listrik oleh Nikola Tesla. Oke, mantap. Siapa yang mengingat
Kira-kira revolusi industri 3.0 itu pemicunya apa? Oke, let's go. Jadi pemicu industri dari revolusi 3.0 yaitu ditemukannya komputer. Oke, mantap sekali. Pemicu revolusi industri 4.0 kira-kira apa? Oke, serius. Jadi pemicu revolusi industri 4.0 itu ditemukannya kecerdasan buatan atau AI. Masih mengingat materi minggu lalu. Jadi materi revolusi industri itu sangat berkaitan erat dengan tema pembelajaran kita hari ini. Tentang Internet of Things. Jadi sebelum kita masuk ke materi pembelajarannya, Pak akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Ya. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada di layar. Oke, siapa yang bisa bantu Pak untuk membaca tujuan pembelajaran kita hari ini? Oke, Aul. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan konsep dasar Internet of Things atau IoT dan mengidentifikasi bagaimana teknologi ini digunakan untuk memecahkan masalah dalam berbagai aspek seperti aspek kehidupan seperti kesehatan, transportasi, rumah pintar dan pendidikan. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan definisi dan komponen utama IoT, sensor, jaringan, cloud, dan perangkat pintar. Yang ketiga, peserta didik dapat mengkaji dampak sosial, etis, dan keamanan yang diakibatkan oleh penerapan teknologi IoT dalam kehidupan, termasuk masalah privasi dan keamanan data. Yang keempat, peserta didik mampu mengidentifikasi contoh-contoh penerapan IoT dalam bidang yang berbeda, yaitu pertanian, industri, kesehatan, dan rumah tangga. Selanjutnya, siswa mampu menganalisis data yang dihasilkan oleh perangkat IoT untuk mendapatkan wawasan yang berguna dalam mengambil keputusan atau menyelesaikan masalah. Yang terakhir, siswa dapat mempresentasikan hasil analisis data dan menyarankan solusi berbasis data. Oke, baik. Terima kasih Aul sudah membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, jadi materi pembelajarannya Pak sudah kirim di aplikasi School ID. Sekarang silakan kalian melihat di aplikasi School ID. Pak memberikan waktu kalian 5 menit untuk membaca dan memahami materi yang Pak bagikan. Silakan. Jadi waktu untuk kalian melihat materi itu 5 menit. Silakan membaca materi dan didalami. Oke, baik. Sudah selesai membaca toh? Sudah. Oke, sekarang Pak akan menjelaskan secara singkat tentang Internet of Things. Oke. Oke, yang pertama itu Internet of Things itu adalah konsep yang menggambarkan jaringan perangkat fisik yang saling terhubung melalui internet. Aktuator untuk mengumpulkan, mengirim, dan bertindak berdasarkan data yang mereka dapatkan. Ya. Jadi IoT itu memungkinkan perangkat untuk saling berbicara sama seperti kita. Tapi kita berbicara menggunakan bahasa. Ya, walaupun di dunia ini banyak bahasa. Ya. Jadi seperti itu juga teknologi itu berkomunikasi menggunakan kode program dalam bentuk digital. Ya, dalam bentuk digital. Jadi seperti itu. Yang berikutnya komponen utama IoT. Yang pertama itu perangkat atau sensor. Ya. Perangkat IoT dapat berupa berbagai benda fisik yang dilengkapi sensor untuk mengumpulkan data dari lingkungan sekitar. Ya. Sebenarnya IoT itu kalian sudah gunakan di kehidupan sehari-hari. Yang sering kalian gunakan itu adalah GPS. Ya. GPS itu apa yang dari apa? General Position Service. Ya, jadi kalian sering gunakan. Kalian juga sering menggunakan teknologi IoT itu saat kalian mendengarkan musik. Sekarang musik tidak perlu colok kabelnya untuk disambungkan dengan perangkat audio, tapi menggunakan Bluetooth atau Wi-Fi. Jadi aplikasi
aplikasinya akan memberikan feedback ke pengguna. Misalnya kamu lihat kulkas yang kalau isinya habis, nanti di layar luarnya akan ditulis isi kulkas habis, atau dia tulis telurnya habis, buah ini habis. Itu feedbacknya. Berikutnya contoh penerapan IoT. Yang pertama, rumah pintar, smartphone. Contoh seperti sistem seperti Google Nest atau Amazon Alexa memungkinkan pengaturan lampu, suhu atau keamanan rumah dari jarak jauh, sensor pada pintu atau jendela. Kamu pernah biasa lihat di film-film dong? Kalau di Iron Man, dia punya smartphone. Jadi dia tinggal ngomong, nanti semua diatur oleh Jarvis. Jarvis itu server dia. Jadi seperti itu contoh smartphone. Yang berikutnya kota pintar atau smart city. Contohnya IoT digunakan untuk mengelola lalu lintas, lampu jalan dan pengelolaan sampah di kota besar. Misalnya lampu jalan yang terhubung dengan sensor dapat menyala hanya ketika ada kendaraan atau pejalan kaki yang lewat untuk menghemat energi. Di dalam industri memungkinkan mesin untuk saling berkomunikasi dan memantau sendiri. Sistem ini dapat mendeteksi masalah teknis dan melakukan perbaikan otomatis atau memberitahu teknisi sebelum kerusakan terjadi. Itu di bagian industri. Kamu bayangkan nanti ke depannya motor kalian itu kalau pecah ban kalian tidak perlu tunduk lihat, banyak kurang angin. Nanti di layar speedonya itu akan ditampilkan informasi tentang kendaraan kalian, misalnya ampas remnya sisa 20%, kalian sudah tahu. Angin bannya sisa berapa, bensinnya sisa berapa, itu ditampilkan semua, gearnya. Itu untuk teknologi masa depan yang menggunakan penerapan IoT, harus kamu ketahui. Jadi tantangan IoT yang pertama itu adalah keamanan dan privasi. Jadi karena IoT ini menggunakan teknologi jaringan, jadi dia rentan terkena serangan cyber. Ya, mungkin Pak bisa ajar dari mana saja. Yang kalian lihat adalah tampilan AI, tapi itu sebenarnya Pak, tapi dalam bentuk hologram. Itu nanti teknologi masa depan IoT. Jadi ditaruh saja perangkatnya, nanti Pak ngomongnya di tempat lain, di depan kalian akan ditampilkan dalam bentuk hologram. Ya. Jadi itu teknologi masa depan. Jadi teknologi itu tidak pernah mundur ke belakang. Oke, yang berikutnya kita menyaksikan sama-sama penjelasan singkat tentang IoT melalui video. Ya. Internet of Things atau IoT merupakan teknologi yang memungkinkan benda-benda di sekitar kita terhubung ke jaringan internet. Teknologi ini ditemukan oleh Kevin Eastman pada tahun 1999 hingga saat ini. Cara yang digunakan oleh korban kecelakaan dapat memberi informasi tentang kondisi tubuh korban dan memberi kabar pada keluarga atau kerabat terdekat. Saat ini, Indonesia sendiri sudah menerapkan IoT pada proyek-proyek smart city di 23 kota. Ada juga startup seperti Kinesia yang menjadi wadah. Sudah bisa diingat atau ditonton lagi tidak tahu? Bisa. Oke, yang berikutnya kita akan berdiskusi dalam kelompok. Kelompoknya Pak sudah bagi di dalam aplikasi sebelah ini. Jadi kalau tidak jelas baca di rumah nanti kalian bisa lihat di aplikasi sebelah ini. Masih ingat kelompoknya minggu lalu toh? Ya, masih ingat. Jadi sekarang silakan duduk berkelompok. Ya. Kasusnya itu kita akan menganalisis bagaimana kalau kalian membayangkan sebuah kota, misalnya kota Ruteng ini di masa depan menggunakan teknologi IoT secara luas. Nanti kalian diskusikan contoh penggunaan IoT di kota yang kalian bayangkan. Bayangkan kota Ruteng ini menjadi smart city ya. Jadi dampaknya terhadap kehidupan masyarakat di bidang transportasi, energi,
dan keamanan. Jadi langkah-langkah diskusinya nanti kalian membagi tugas di antara kelompok. Beberapa orang dapat memfokuskan pada bidang transportasi, beberapa lainnya pada energi dan keamanan. Kumpulkan informasi tentang bagaimana IoT dapat digunakan di setiap bidang. Terus diskusikan dampak positif dan negatif dari penggunaan IoT dalam konteks tersebut. Dan jadi diskusinya 20 menit lah atau 15 menit. Nanti setelah itu dipresentasikan di depan kelas. Jadi presentasinya mengikuti gaya kalian sendiri. Bisa dalam bentuk infografis, dialog atau presentasi. Ya. Jadi mengikuti gaya kalian sendiri. Sekarang Pak bagikan LKPD-nya untuk masing-masing kelompok ya. Makasih Pak. Yang pertama kita mulai dari kelompoknya Sian sama Auren. Silakan waktunya paling banyak 10 menit. Ya. Jadi di sini kami memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Oke baik, dari saya perkembangan teknologi itu sangat-sangat pesat, apalagi di era sekarang, di mana perkembangan ini ditandai dengan produk-produk yang dihasilkan oleh teknologi yang seperti teman Aulia katakan di berbagai bidang membantu pemerintah juga dan juga pihak kepolisian dalam mengatasi kriminalitas. Oke, terima kasih untuk teman-teman karena sudah menyediakan waktunya untuk berbincang-bincang bersama kami. Di sini saya ingin meminta teman-teman sekalian kira-kira kesimpulan apa yang bisa didapat dari pembicaraan kita hari ini mengenai IoT dalam penggunaan serta penerapannya dari kehidupan kita sehari-hari. Di sini saya akan meminta feedback dari teman-teman terkait apa yang sudah kami bahas pada hari ini. Oke, silakan dari kelompok lain untuk memberikan masukan yang konstruktif untuk kelompoknya Aurel dan Gero. Silakan. Sergio. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Setelah saya mencermati dan mengamati, saya sangat tertarik dengan bagaimana cara kelompok menyampaikan materi, yaitu dengan cara podcast. Menurut saya, cara ini membuat kami sebagai penonton lebih memahami materi karena cara ini sangat fleksibel dan leluasa dalam menyampaikan materi dengan kata-kata atau bahasa yang sering kita gunakan dapat membantu kita merekam dan menyimpan materi dengan baik di kepala. Saran saya, kelompok, tidak hanya kelompok, tapi kita semua harus lebih sering mempresentasikan tugas dengan cara ini. Karena seperti yang saya katakan, cara ini sangat efektif untuk kita menyimpan materi dengan sangat baik. Baik, terima kasih. Pertama-tama, terima kasih banyak untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk memberikan feedback dan beberapa kritik yang membangun mengenai penyampaian materi yang baru saya sampaikan oleh teman-teman tadi. Pertama-tama, saya ingin menyorot bagaimana teman-teman dapat menyampaikan materi dengan cara yang baru seperti yang disampaikan oleh teman Sergio, yaitu melalui podcast. Yang menurut saya ini sangat menarik dan penyampaian materinya juga melalui dialog atau percakapan secara langsung dengan penggunaan bahasa yang digunakan kita sehari-hari sehingga lebih mudah dimengerti. Pesan utama yang disampaikan teman-teman tadi juga jelas mengenai perkembangan teknologi. Selanjutnya juga cara penyampaian materinya yang memikat minat penonton. Tapi ada beberapa hal yang saya perhatikan mengenai selama penyampaian materi tadi, ada yang sepertinya kurang fokus dalam penyampaian materi dan kurang berinteraksi antara pembicara yang menurut saya ini sangat penting untuk proses pembangunan dialog.
Tapi menurut saya ini hal yang wajar dan dapat diatasi dengan persiapan yang lebih matang. Jadi saya harapkan apa yang baru saya sampaikan dapat diterima dengan baik oleh teman-teman dan bersifat membangun. Terima Oke, kasih. baik. Kita berikan aplaus untuk kelompoknya AU. Ya. Pada pagi hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema Internet of Things. Pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sergio Miguel Nolanggar, biasa dipanggil Sergio. Perkenalkan, nama saya Jenderal Sudah Permata, biasa dipanggil Durian. Perkenalkan, nama saya Bernaka Keseluruhan, biasa dipanggil Tanaka. Perkenalkan, nama saya Francisco Alvaro Putra, biasa dipanggil Sisko. Perkenalkan, nama saya Aurelia Maria Keselancu, bisa dipanggil. Perkenalkan, nama saya Gatuan Putra, biasa dipanggil Raffi. Baik. Pertama-tama saya akan mengantar kita pada tema sebelum mencapai topik utama kita. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan zaman sangat banyak membawa perubahan terhadap peradaban, pola pikir, dan model pembangunan infrastruktur manusia. Dalam menghemat penggunaan bahan bakar dengan membantu pengemudi menentukan rute perjalanan yang terbaik. Baik, terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang ingin menyampaikan feedback. Baik, kepada teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Jadi menurut saya presentasi dari teman-teman itu sudah sangat baik karena teman-teman mampu menunjukkan pemahaman yang baik tentang penggunaan IoT dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kelompok kalian juga mampu menciptakan alur presentasi yang jelas dan juga kalian mampu membuat visualisasi yang menarik. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya Elton ingin sedikit memberi feedback atas presentasi dari kelompok. Yang pertama, saya memuji atas presentasi dari kelompok tadi, di mana kelompok telah mampu untuk memanfaatkan alat atau prasarana yang ada untuk mempresentasikan hasil kerja dari kelompok serta atas pemahaman materi yang telah kelompok berikan sehingga membantu kami untuk memahami materi-materi terkait IoT ini. Baik, terima kasih. Kita memberikan apresiasi dan aplaus yang meriah untuk presentasi dengan baik. Silakan kembali di Jadi Pak juga mengapresiasi setitik-titiknya kepada kedua kelompok yang tadi sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan sangat baik. Jadi pembelajaran IoT itu sangat melekat pada kehidupan kita ke depannya. Jadi mau tidak mau kalian harus mengetahui tentang perangkat-perangkat IoT, Internet of Things. Kalian secara tidak langsung itu sudah menggunakan IoT sejak lama. Nah, jadi kalian tidak menyadari. Jadi Pak sengaja memberikan kasus untuk kalian menganalisis tentang smart city supaya kalian bisa berpikir lebih mendalam tentang Internet of Things atau IoT. Ya. Oke, sekarang Pak mau melakukan refleksi. Oke, siapa siswa yang bisa memberikan bagaimana refleksi pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa memberikan refleksinya bagaimana pembelajaran kita tentang IoT? Kira-kira apa yang kalian dapat dari pembelajaran Internet of Things hari ini? Menurut saya perasaan yang saya dapatkan hari ini mewakili perasaan yang didapatkan teman-teman. Saya sangat bersyukur karena mendapatkan materi terkait Internet of Things yang sama disampaikan oleh Pak tadi bahwa ini Internet of Things mau tidak mau kami harus ketahui karena begini dan kami punya kehidupan. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Ahmed sendiri karena telah memberikan kebebasan kepada kami untuk menyampaikan materi itu melalui apa dengan cara apa yang tentunya itu adalah inti dari kurikulum Merdeka sendiri, yaitu kebebasan kepada kami para siswa. Berikutnya satu dari anak laki-laki.
Elton, silakan untuk menyampaikan refleksi pembelajaran hari ini. Kira-kira apa yang perasaan Elton, bagaimana, terus apa hal baik yang didapat dari pembelajaran Internet of Things hari ini? Elton, silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya sedikit memberikan refleksi atas pembelajaran kita hari ini. Dari saya untuk teman-teman sekalian, mungkin di luar, tapi mungkin ini juga akan bermanfaat bagi teman-teman. Manfaatlah IoT dengan bijak, ciptakan dampak positif untuk semua orang. Terkadang kita harus berwarna untuk terlihat, namun perlu diperhatikan, jangan pernah memberi pelangi pada orang yang tidak menyukai warna. Sekian dari saya. Refleksi yang sangat baik. Ya. Oke, yang berikutnya kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Jadi kesimpulannya adalah Internet of Things adalah ekosistem perangkat fisik yang terhubung ke internet yang memungkinkan otomatisasi. Jadi ini adalah kesimpulan pembelajaran kita. Untuk pembelajaran kita minggu depan itu kita akan belajar tentang sambungan atau kaitan antara IoT, kelanjutan dari Internet of Things, yaitu Big Data. Ya. Kalian pernah mendengar tentang Big Data tidak? Pernah. Nah, kira-kira Big Data itu apa? Siapa yang pernah mendengar atau melihat istilah Big Data? Ya, oke, tahu. Jadi Big Data adalah istilah yang menggambarkan volume data yang sangat besar, baik terstruktur maupun tidak terstruktur. Oke. Jadi itu gambaran secara umum tentang Big Data, ya. Jadi untuk minggu depan, Pak harap kalian sebelum materi Big Data minggu depan kalian sudah mempelajari materi Big Data dengan baik ya. Sudah mempelajari sebelumnya. Nanti Pak akan bagikan materinya juga di sekolah ini, tinggal kalian akses ya. Oke. Sekarang untuk sebelum kita menutup pelajaran hari ini, kita mengembalikan dulu relaksasinya kita, mengembalikan pikiran kita yang tadi sudah kita olah terlalu dalam. Jadi kita menggunakan mindfulness. Masih ingat mindfulness dong? Oke. Kita menggunakan teknik stop. Sekarang berdiri semua. Ya. Jadi nanti tekniknya tarik nafas, buang, lalu membayangkan hal yang menyegarkan pikiran kalian. Ya, bisa membayangkan sesuatu. Ya, misalnya berada di suatu tempat yang hijau sambil memandang pemandangan yang baik. Oke, sekarang tutup matanya, tutup mata, tangannya dibuka, lalu tarik nafasnya. Oke, sudah? Merasa segar kembali? Pertemuan minggu depan ya. Jadi untuk menutup segala pembelajaran kita ini dan kegiatan kita ini, kita kembali dengan berdoa ya. Jadi tadi siapa yang mesti doa? Sekarang siap. Bisa kamu dan semoga sebentar lagi